Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Indriani dengan NPM 2113041088. Di sini saya akan mempraktikkan video dasar mengajar, yaitu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Eka Sofia Agustina, SPD MPD, dengan observer lisan saya Ida Ayu Madekerti Asih, dan observer tulis saya Mika Ida Sionarta, dan siswa saya Cynthia Maharani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada semangat-semangat ini kelihatannya ya, siswa-siswa Ibu. Benar ini kelas 11 IPS 2? Benar, Ibu. Baik. Sebelum kita cek kehadiran kalian, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Ibu. Baik, pada Mika, tolong bantu pimpin doa ya supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Sudah kita mulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita diawali dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Baik, terima kasih pada ketua kelas yang sudah membantu Ibu untuk memimpin doa ya. Di sini ada yang tidak hadir tidak lawannya? Halo. Baik, untuk mengetahui kehadiran kalian, Ibu cek kehadirannya ya. Kita presensi terlebih dahulu. Ini kelas 11. Anis, hadir Bu. Anis, apa kabarnya? Sehat. Sehat. Kemarin liburan kemana, Nis? Aku di rumah aja, Bu. Produktif ya? Bantu orang tua. Beta Sakit itu. Beta sakit, dan liburan sakit dia ya. Sakit apa namanya? Sakit tipes, Bu. Itu ada semua hasilnya. Oh iya. Udah 2 hari ya? Iya, Bu. Sakit tipes banget, sudah menjenguk Beta. Saya sudah terus sama Ibu. Sama ibunya. Ibu saya Oh, bagaimana keadaannya sekarang? masih lemes banget, Bu. Dia itu. Selama yang lain belum pada jenguk? Belum, Bu. Nah, setelah kelas Ibu, setelah pelajaran hari ini selesai, kalian jemput Beta, bawa bingkisan buat dia, bilangin di sekolah punya PR gitu, gak boleh sakit gitu ya. Ya, Bu. Cinta. Hadir. Cinta gimana liburannya? Alhamdulillah seru, Bu. Kemana? Saya bantu orang tua dagang, Bu. Dapat duit banyak. Wih, keren ya Cino. Apa, Bu? Apa menang Cino? Tahu, Bu. Pulang liburan ya dia, nanti mau tanya ke orang tuanya ya. Dino, Hadir. Dino kemarin liburan kemana nak? Ke Taiwan, Bu. Wah, ke Thailand. Dinda, Hadir. Dinda gimana nih? Sehat? Liburannya kemana? Di rumah aja, Ibu sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Endo, Hadir, Bu. Endo kemana Do? Kalau kemarin cuma main futsal, Bu. Tapi rumah, Bu. Nggak ada lapangan. Alfa, Hadir. Alfa kemana nak? Di rumah aja, Bu. Ya, apa-apa yang produktif di rumah aja. Gina, Hadir, Bu. kalau Gina kemana? Kalau saya di Jakarta, Bu. Di rumah kakak ya. Wah, bawa oleh nggak keluar kemarin? Dari mana? Nggak ada. Baik. Jadi kelas 11 IPS 2 ini ada yang sakit 1 orang dan yang Alfa 1 orang. Baik, nanti Ibu konfirmasi lagi ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita icebreaking dulu
sesuatu hal yang disampaikan gitu ya. Kalau Gina, apa teks ceramah? Pendapat Gina apa? Teks ceramah adalah pidato besar yang disampaikan di depan pendengar yang banyak dulu. Jadi pidato seseorang yang disampaikan di depan banyak orang. Jadi benar ya yang disampaikan oleh Cinta, disampaikan oleh Gina, bahwa teks ceramah itu adalah suatu kegiatan yang disampaikan oleh seseorang kepada khalayak banyak. Jadi teks ceramah, Ibu jelaskan tadi ya, adalah teks yang berisi dalam dicatat ya nak, teks yang berisi tentang pemberitahuan atau penyampaian informasi di depan khalayak umum atau di depan banyak orang, yang bersifat meyakinkan pembaca, bisa meyakinkan pendengar, untuk menambah wawasan atau membuat pembaca atau pendengar melakukan sesuatu hal yang menjadi nuansa penceramah. Bagaimana? Paham apa itu penceramah? Baik, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, teks ceramah terdiri atas ada apa? Isi dan struktur, gaya bahasa, dan motif. Nah, ada yang tahu isi dan struktur itu apa maksudnya? Belum tahu ya. Jadi isi dan struktur teks ceramah itu isi berupa pesan atau nasihat. Nah, kalau kita mendengar ceramah, di sini udah ada yang pernah mendengar ceramah atau pidato? Nah, biasanya isi dari teks ceramah itu seperti apa? Menyampaikan apa? Menyampaikan pesan, nasihat. Nah, jadi dari sebuah ceramah itu pastinya tujuannya untuk menyampaikan sesuatu supaya pendengar bisa menambah wawasan mereka. Jadi di dalam isi teks ceramah itu ada nasihat atau ada pesan, ada petunjuk lisan atau dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya ada struktur teks ceramah. Strukturnya ini ada pembuka, ada isi dan ada penutup. Kalau contoh pembuka ya seperti di awalannya, seperti Assalamualaikum, menjelaskan isi ceramahnya tentang hal-hal yang baru terjadi. Pokoknya di bagian yang awal-awal. Kalau isi dia menyampaikan pokok dari permasalahan yang dia sampaikan. Nah, kalau penutup ya ini biasanya tentang kesimpulan. Baik, selanjutnya contoh struktur teks ceramah bisa dibaca? Struktur apa Bu? Kecilan ya? Baik, Ibu kirim aja apa ya materi kepada kalian, bisa kalian baca. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa struktur teks ceramah itu ada pendahuluan, isi, dan penutupnya. Kalian baca ya, Ibu kirim ya. Baik, selanjutnya tentang kebahasaan dalam ceramah. Siapa di sini yang bisa membantu Ibu untuk membaca? Baik, pada Gina. Kebahasaan dalam ceramah. Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama itu tunggal, kata ganti orang kedua jamak sebagai kata. Yang kedua menggunakan kata-kata teknis ataupun pengistilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Lalu yang keempat menggunakan kata kerja persuasif, kata-kata persuasif seperti pendapat, baiknya, terus, lalu menggunakan kata kerja mental, kata kerja mental seperti memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Gina ya sudah bersedia membantu Ibu untuk membacakan. Jadi dalam teks ceramah itu pastinya memiliki kebahasaan dalam teksnya. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Ada yang tahu contoh kata ganti orang pertama atau tunggal? Apa? Saya, aku. Iya, betul sekali. Jadi contoh kata ganti pertama itu kayak saya, aku. Dalam teks ceramah pasti menggunakan aku, saya. Begitu pernah mendengar teks ceramah kan sebelumnya? Ya,
Jadi contohnya ibu menyampaikan ceramah nih, supaya kalian lebih paham dari penyampaian ibu ceramah tentang nilai moral. Pasti ibu memberikan peristilahan tentang nilai moral itu apa, kayak gitu. Ada yang pernah tahu atau mendengar istilah-istilahnya? Baik, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Ini sudah tidak asing ya bagi kita, hubungan sebab akibat, karena di teks deskripsi, di teks yang lain, materi lain pasti menggunakan hubungan sebab akibat. Yang selanjutnya menggunakan kata kerja persuasif, kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, dan menggunakan kata kerja mental. Contohnya seperti mengumumkan, menduga, dan lain-lain. Seperti kata-kata yang suka digunakan dalam menyampaikan suatu ceramah. Baik, selanjutnya langkah menyusun teks ceramah. Coba pada Cinta bantu ibu untuk membacakan. Ibu menentukan topik. Menentukan topik antara ceramah dalam gimana bu bacanya? Samping gimana? Samping. Jadi menentukan topik antara ceramah ini apa gitu. Menentukan topik. Kalau ceramah dalam untuk menemukan penyusunan rapat dan halaman menjadi lebih sistematis dan terus serta menghindari timbulnya pengulangan pembahasan yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua merumuskan tujuan. Tentunya adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah naskah yang lengkap. Yang terakhir itu menyusun kerangka ceramah. A. Menjadikan bahan kritis, B. meninjau pelajaran, dan yang C. menyesuaikan bahan pasti proyeknya. Ibu kayaknya salah ketik deh. Itu apa? Baik, ya mohon maaf ya anak-anak. Jadi benar ya, langkah-langkah menyusun teks ceramah itu yang pertama adalah tentunya menentukan topiknya, menentukan judulnya. Ceramah yang ingin kita sampaikan itu tentang apa. Jadi yang kedua merumuskan tujuan. Nah, dari tujuan yang kita sampaikan itu seperti apa. Jadi yang selanjutnya itu menyusun kerangka ceramah. Jadi setelah memiliki tema atau topik, maka kita sudah memiliki tujuannya. Lalu kita menyusun kerangka ceramah tersebut menjadi sebuah ceramah yang bisa disampaikan. Baik, selanjutnya tujuan ceramah. Pada siapa ya? Dari dulu. Pada Beta. Beta nggak masuk ya? Namanya Dino. Kalau Dino membacakan. Tujuan ceramah. Tujuan ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan, informatif, mempengaruhi, motivatif, dan menghibur rekreatif. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dan tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut contoh hubungan topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Kerangka ceramah dulu. Kerangka ceramah coba Pak Dimana yang di sebelah. Ini. Baik Bu. Kerangka ceramah. Bapak bentar ya Bu. Iya. Kerangka ceramah yang paling memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. B. Maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. C. Setiap bagian dalam rangka ceramah memiliki satu gagasan. D. Bagian-bagian dalam rangka ceramah harus tersusun secara logis. Baik, benar ya. Jadi tujuan dari teks ceramah itu ya dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Jika tujuan umum biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan, memengaruhi, dan menghibur halayak umum atau yang menyaksikan penampilan kita. Yang kedua ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus yang ini merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam penyampaiannya. Itu contohnya hubungan topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Sepertinya tujuan ceramah ini nggak perlu dijelaskan secara mendetail ya, harus sudah paham, oke? Baik, selanjutnya kerangka ceramah. Mohon maaf, kerangka ceramah ini
seperti yang sudah dijelaskan tadi ada 3, yaitu penyusun topiknya, tujuan teks ceramahnya, lalu kenapa teks ceramahnya. Untuk penyusunan topik, teks ceramah itu berisi suatu perhatian. Jadi untuk menentukan topik kita harus bisa mencari topik yang indah supaya pendengar kita bisa menerimanya. Yang kedua, tujuan dari topik yang kita buat itu harus jelas. Dan ketiga, kerangka ceramah. Kerangka ceramah itu ada temanya, ada isinya, dan ada pokok-pokok dari isinya atau kesimpulannya. Nah, di sini sebelum kita melakukan evaluasi, Ibu di sini ingin membentuk kelompok kecil. Jadi kalian silakan mencari pasangan kalian, satu kelompok 2 orang. Kita akan mencoba membuat teks ceramah. Oke, paham ya? Kalian membuat masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Dari kelompok tersebut membuat satu teks ceramah. Lalu nanti presentasikan perwakilan di depan. Oke? Baik, Bu. Baik. Ibu beri waktu 5 menit untuk membuat teks ceramah. Kalian membuatnya tidak perlu panjang, cuma memiliki struktur-struktur yang sudah Ibu jelaskan tadi, mengandung struktur tersebut. Dan Ibu beri waktu 5 menit untuk kelompok masing-masing membuat satu teks ceramah, nanti dipresentasikan di depan. Baik, Bu. Bagaimana kelompoknya Dina? Ada berapa teks ceramahnya? Sudah, Bu. Ya, tidak apa-apa, yang penting sesuai strukturnya ya, harus ada isinya, harus ada pembukaannya, penutupnya. Terus tentukan tema atau topik yang menurut kalian teman-teman yang ada di sini bisa menyimak dengan jelas. Kalau bisa kalian mengusung tema tentang pendidikan ya, karena kita ada di lingkungan pendidikan. Baik, Ibu tunggu. Kalau sudah ada kelompok yang bersedia maju menyampaikan hasil diskusi kelompok kecilnya, langsung bilang Ibu ya. Sudah, Bu. Sebentar, Nak. Ibu akan membuat kerangka penilaiannya. Ini menjadi suatu penambahan penilaian untuk dibuat nanti. Baik, Bu. Baik, di sini kelompok siapa yang sudah bersedia maju? Kelompoknya Dina tadi ya. Ini dibacakan, Bu. Maju ke depan ya, Nak. Perwakilan kelompok. Jika tidak, kedua orang yang dalam kelompok tersebut maju semua. Sampaikan dengan mantap pada teman-teman ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta dan rekan saya Dina. ya. Di sini kami telah membuat satu teks ceramah. Berikut hasil dari diskusi kami. Teks ceramahnya memiliki tema pendidikan. Pendidikan adalah hormat seluruh hadirin yang saya cintai. Baik. Pendidikan adalah kunci ke arah masa depan yang cerah. Melalui ilmu, kita tidak hanya membuka pintu keluar, tetapi juga membentuk karakter dan pemikiran yang tangguh. Mari kita anggap pendidikan sebagai perjalanan yang tak pernah berakhir, di mana kita selalu belajar dan tumbuh. Pendidikan bukan hanya hak, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan mendukung dan mendorong setiap individu untuk belajar, kita menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berdaya. Ingatlah, investasi dalam pendidikan adalah investasi untuk masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan semangat dalam mewujudkan pendidikan yang bermanfaat.
manfaatnya bagi kita. Mari bersama-sama membangun jembatan ilmu pengetahuan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih, semoga dengan kami bermanfaat. Baik, beri tepuk tangan semua teman-teman kita. Baik, jadi dari penyampaian ceramah yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Cinta, Ibu ingin bertanya dari ceramah yang kalian sampaikan tadi yang termasuk dalam isinya yang bagaimana, yang disampaikan oleh Cinta atau Regina? Yang masih yang Cinta, Bu. Ya, betul. Jadi dia membahas tentang pendidikan. Jadi dia membahas pendidikan itu apa, pendidikan itu apa, tanggung jawabnya apa, gitu. Udah mengerti ya? Sudah tahu bagian isi mana, pembuka mana, penutup mana? Kalian sudah pada paham? Baik. Jadi kita telah mempelajari dari teks ceramah. Semoga dari materi hari ini, dari contoh yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, bisa menambah wawasan kita tentang teks ceramah ya. Jangan setelah mempelajari teks ceramah lalu keluar dari mata pelajaran ibu kalian lupa begitu saja. Tidak boleh ya. Sampai rumah kalian harus pelajari lagi. Paham? Baik, jadi sekian ya materi kita pada kesempatan kali ini tentang teks ceramah. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, jadi materi tentang teks ceramah sudah disampaikan ya. Kita langsung ke penutup. Jadi di sini kita akan mengadakan evaluasi. Kalian sudah mencatat? Sudah paham juga kan? Sudah mencontohkan? Sudah, Bu. Baik. Jadi di sini Ibu minta satu dari kalian yang bersedia menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan dan yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi teks ceramah itu merupakan teks yang berisikan informasi, pesan atau amanat yang disampaikan kepada orang pun. Kemudian strukturnya terdiri dari pembukaan, isi, juga penutup. Baik, jadi betul ya, teks ceramah itu adalah suatu kegiatan yang disampaikan di depan khalayak umum, tujuannya untuk menambah wawasan mereka. Sepertinya kalian sudah paham sudah banyak mengetahui tentang strukturnya apa aja, dari struktur tersebut harus bagaimana, dan kalau kalian sudah tahu, selanjutnya siapkan kertas atau lembar masing-masing. Kita akan mengadakan evaluasi. Ini yang mengetes atau menguji pengetahuan kalian tentang teks ceramah yang sudah kita pelajari. Siapkan alat tulisnya, jangan lupa tulis identitas. Soalnya tentang teks ceramah yang sudah kita pelajari tadi. Sudah beridentitas kalian? Sudah, Bu. Baik, Ibu Nite ya. Baik, Ibu. Soal nomor 1. Pada teks ceramah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat termasuk pada bagian apa? Langsung jawab ya, nak. Langsung dikumpul. Soal yang kedua. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah penyusunan dalam teks ceramah. Satu dan nomor 2, kalian sudah langsung menjawab kan? Nah, silakan kumpulkan. Baik. Ibu cek dulu apakah sudah
depan kalian harus mengumpulkan satu buah teks ceramah yang sudah kalian buat tentang pentingnya keadilan di dunia ini. Baik. Di sini kalian sudah mengikuti rangkaian pembelajaran pada pelajaran ibu. Ibu minta kalian berdiri dulu, kita stretching untuk mengembalikan stamina kita. Di sini ada stretchingnya yaitu kembang kuncup. Oke, paham? Jadi contohnya seperti ini. Kalau kembang dia seperti ini, kalau kuncup dia seperti ini. Ikuti instruksi yang ibu katakan, oke? Kembang, kuncup, kembang, kuncup, kuncup. Kembang, kuncup, kuncup. Oke, harus fokus ya. Baik, silakan duduk. Baik, berarti sudah materi kita tentang teks ceramah. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah setia pada pembelajaran ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ida Ayumadi Kartiasi dengan NPM 21130411038. Saya di sini bertugas sebagai observer lisan dari saudari Ayu Indriani yang mempraktikkan keterampilan mengajar, yaitu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Pada ketika Ayu Indriani mempraktikkan keterampilan mengajar tersebut, secara keseluruhan sudah baik, saya rasa. Tapi ada satu catatan di mana Ayu Indriani itu sering menggunakan kata oke untuk mengalihkan perhatian ataupun untuk membuka suatu topik. Mungkin itu saja dari saya, semoga dapat diterima. Sekian video praktik dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.